format tugas akhir ini gitu. Oke. Jadi langsung ke materi dulu ya. Nanti sejauh ini berarti sudah cukup. Oke. Nah, terkait dengan kelas malam ini, 2 bab yang kita pelajari itu modul 5 dan 6 yang udah pada baca semuanya dari buku pinjamannya. Belum saya sempat unggah untuk e-booknya. Tapi paling enggak ini ya teman-teman mungkin sudah agak skimming gitu ya, melihat secara umum isi dari modul 5 dan 6 itu apa. Nah, ini kita akan membicarakan tentang kompleksitas organisasi. Nah, udah dapat ya, alhamdulillah udah dapat semua modulnya. Nah, ini jadi tadi ya, kompleksitas organisasi itu ada beberapa pembagiannya. Ada namanya diferensial horizontal, terus ada yang diferensiasi vertikal, ada sebaran spasial, terus cara mengukur kompleksitas organisasi ini subbab dari modul 5 gitu ya. Oke. Nah, ini maksudnya kompleksitas organisasi itu apa sih? Jadi ini paling gampangnya adalah kita melihat dari sisi struktur organisasi ya. Tadi apakah yang paling atasnya tuh siapa, paling bawahnya struktur itu siapa, terus jabatannya apa. Nah, ini menunjukkan derajat perbedaan ya antara organisasi, entah itu sifatnya itu horizontal ataupun vertikal atau juga spasial atau secara ruang dan daerah. Nah, ini nanti masing-masing dari diferensiasi ini akan dijelaskan. Jadi ini memang kalau misalnya tadi ya 3 dimensi diferensiasinya itu horizontal, vertikal atau spasial, dengan semakin mereka bertambah, jadi nanti dikatakan organisasi itu kompleksitasnya akan semakin meningkat. Nah, jadi kan kalau misalnya tambah jelimet, tambah banyak orang, tambah itu memang nanti akan membuat otomatis membuat organisasi jadi semakin kompleks, semakin rumit gitu ya. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke diferensiasi horizontal ya. Jadi kalau vertikal atau horizontal bisa membedain nggak? Yang vertikal yang mana, horizontal mana nih? Horizontal yang tegak atau mendatar? Nih saya ngetes nih. Saya suka kebalik-balik juga nih. Yang horizontal mendatar atau tegak? Mendatar horizontal. Saya ingat-ingatnya gini, vertikal itu disebutin pertama dulu, vertikal horizontal. Vertikal itu karena disebutin dulu berarti dia yang tegak dulu, habis tegak kan baru ngantuk capek tidur gitu ya. Vertikal horizontal, tapi sekarang kita ngomongnya horizontal dulu ya. Jadi benar sekali ya Mbak Suhartini, horizontal itu yang mendatar. Nah, ini jadi kok bayangannya mendatar berarti dia yang setara gitu ya. Nah, ini untuk menggambarkan derajat perbedaan antar unit organisasi berdasarkan fungsi gitu ya, yang fungsinya beda-beda. Dan ini nanti perbedaan antar unit ini cenderungnya kan setara gitu ya, mendatar. Kemudian perbedaannya selain tadi ada orientasi personel, terus ada jenis tugas yang dijalankan, ada juga persyaratan pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut. Ini maksudnya apa? Ini kan karena setiap departemen lah gampangnya ya, kalau misalnya teman-teman pernah ikut organisasi atau pernah bekerja dan dia diorganisir secara gede gitu. Nah, ini horizontal karena dia mendatar, jadi nanti bayangkan bahwa itu nanti akan ada sekat-sekat ya gitu ya antar departemen. Kemudian untuk bisa masuk ke sekat-sekat tersebut, itu nanti harus yang seperti apa orang yang masuk ke situ gitu. Nah, ini nanti teman-teman belajar kayak semacam merancang ataupun mengamati sebuah organisasi gitu ya. Terus memang di sini yang paling fokus atau yang perlu digarisbawahi
itu adalah dari sisi jenis tugasnya gitu ya, jenis tugas yang dijalankan apa. Nah, kan kalau misalnya teman-teman lihat atau pernah pengalaman dalam satu organisasi itu kan jenis tugasnya banyak sekali ya. Dan untuk beberapa kasus ada tugas-tugas yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus gitu ya, atau spesialisasi. Dan ini nanti akan berpengaruh juga terhadap kompleksitas organisasi. Nah, kalau misalnya makin banyak tugasnya, makin jenisnya berbeda-beda, semakin banyak yang terspesialisasikan gitu ya penugasannya. Nah, organisasi ini akan semakin kompleks. Terus juga kalau misalnya dibayangkan organisasi yang besar, itu nanti kan akan ini ya, salah satu tantangan yang besar adalah komunikasinya. Bayangin misalnya di pabrik gede gitu ya, misalnya ada teman yang bekerja di satu sisi, misalnya bagian yang assembling gitu ya, ada juga misalnya teman-teman di bagian yang lain, misalnya di sisi pemasaran. Terus apa mungkin udah jumlah pekerjanya ribuan. Nah, itu nanti biasanya kan sulit ya untuk berkomunikasi, untuk berkoordinasi juga, karena ini tadi ya ada pembagian sekat-sekat ataupun unit yang berbeda. Nah, sehingga itu nanti akan membuat komunikasi semakin sulit. Maaf meler. Terus nah, ini jadi kalau misalnya tadi ya, semakin banyak jabatan atau posisi yang terspesialisasikan, nanti organisasi akan semakin kompleks. Terus ini saya tandai merah ya, metode koordinasi. Nah, ini memang kalau misalnya tadi yang namanya organisasi kan harus ada yang mengkoordinir gitu ya. Nah, kalau misalnya semakin kompleks, itu perlu perencanaan juga. Jangan sampai kalau orangnya banyak, jumlahnya anggotanya banyak ataupun pekerjanya, tapi tidak efektif atau efisien ya dari sisi koordinasinya, itu bekerjanya nggak bagus lah gitu, kurang sempurna. Kemudian ada juga tadi disebut pembagian pekerjaan. Ini membuat kantor atau organisasi menjadi lebih efisien dalam menangani beragam pekerjaan. Nah, memang bagaimanapun kalau yang untuk profit oriented, yang namanya bekerja itu kan ya harus menghasilkan profit atau keuntungan ya. Nah, makanya salah satu bentuk yang harus diperhatikan adalah efisiensinya. Semakin efisien itu akan semakin bagus gitu ya. Ini dicontohkan gini, ada seorang peneliti yang sangat terkenal sekali ya, namanya Adam Smith. Beliau dari Amerika. Di dalam bukunya itu yang judulnya The Wealth of Nations, itu dia menyebutkan tentang penelitian di pabrik peniti dan bagaimana pekerjaannya, melakukan pekerjaannya, dan bagaimana juga efektivitas dalam produksi. Nah, ini kalau misalnya dibayangkan, saya balik sebentar ya. Misalnya teman-teman tahu peniti ada berapa bagian? Kalau misalnya di matematika itu peniti, kalau saya cantik-cantik gitu kan banyak bagiannya. Tapi yang sederhana saja, kadang melihat peniti yang sederhana itu prosesnya itu juga cukup rumit ya, karena harus ada bagian yang bengkok lah, harus ada bagian yang tajam lah, segala macam. Nah, ini kalau misalnya nih Adam Smith ini melakukan penelitian kalau jumlah orang yang sama, ketika dia harus mengerjakan tugas yang sama juga, tapi kalau dia rame-rame ngerjainnya ataupun dia terspesialisasi, misalnya ada orang yang memang khusus ngerjain bagian tajamnya jarum gitu, atau bagian yang bengkok-bengkokin gitu. Nah, itu dikatakan bahwa itu lebih efisien dan lebih efektif dalam bekerja menurut Adam Smith dibandingkan dengan orang yang bekerja satu orang tapi dia ngerjainnya keseluruhan proses, mulai dari pemilihin besinya gitu ya, besi atau logam peniti, hingga akhirnya dia bisa sampai
terangkai dengan sempurna, kemudian gimana caranya jual gitu. Nah kalau satu orang ngerjain semuanya justru malah tidak efektif gitu. Dan disebutkan sama Adam Smith, efektivitas produksi itu akan penting gitu ya, karena dicari mana yang paling baik proses bekerjanya, apakah tadi yang penitinya itu dikerjakan sendiri dari bahan mentah sampai jadi akhirnya jadi peniti, ataukah orang-orang yang memang sudah dibagi-bagi tugasnya mulai dari diferensiasi masing-masing gitu. Itu memang disebutkan di modul bahwa peniti dan pekerja yang ngerjainnya terspesialisasikan, yang cuma ngerjain setiap hari cuma ngerjain bagian tajamnya aja gitu ya, atau bagian bengkok-bengkokin meniti, nah itu akan lebih efektif gitu kerjanya dibandingkan dia yang ngerjain semuanya gitu. Okay. Nah ini ada division of labor, jadi pembagian tugas bekerja. Nah ini sudah sedikit saya singgung di bagian sebelumnya, bahwa memang gak ada yang namanya satu orang yang super gitu ya, superwoman atau superman lah. Dia satu orang ini mungkin tidak akan mungkin untuk sanggup bekerja atau menangani pekerjaan yang kompleks secara sendirian. Nah makanya inilah pentingnya berkelompok atau dengan teman-teman yang lain ya. Jadi itu nanti akan semakin lebih memudahkan pekerjaan yang sulit. Kemudian kenapa ada perlu pembagian departemen, itu berdasarkan ini ya, adanya keterampilan dan pengetahuan masing-masing pekerja gitu ya. Nah ini yang harus kita, makanya itu pentingnya HRD ya, atau bagian SDM. Jadi kan kadang misalnya bagian divisi A, B sama C gitu, kalau misalnya tidak dispesialisasikan gitu ya, itu nanti akan bisa membingungkan gitu. Nah makanya, karena kita jelas juga manusia itu sifatnya mudah lupa dan kita punya beberapa keterbatasan. Nah ini dengan adanya pekerja division of labor, pembagian kerja ini, itu akan semakin memudahkan pekerjaan gitu ya. Nah selanjutnya ini dari sisi efisiensi. Nah sedikit sudah saya singgung di depan. Ini kalau misalnya tadi ya, seorang pekerja dia mengerjakan tugas yang sama setiap harinya dan berulang-ulang terus, itu nanti keterampilannya tuh akan semakin tinggi gitu kan ya, lancar kaji karena diulang, karena sering diulang-ulang terus, makanya jadi dia bisa jadi terampil gitu ya. Terus kalau misalnya ada shift-shiftan gitu ya, kan kadang kalau waktu yang terbuang gitu, ada waktu terbuang karena proses transisi penugasan dari yang satu yang lainnya. Jadi untuk mengurangi atau untuk membuat semakin efisien, harus semakin ketat nih dalam sisi waktu gitu. Jangan sampai bahwa kalau dengan pergantian tugas itu malah justru menghabiskan waktu untuk mengerjakan yang lain-lain ya, untuk persiapan segala macam. Terus adanya perlu pelatihan pekerja gitu ya, untuk tugas-tugas khusus. Nah dengan adanya spesialisasi itu akan jadi lebih efisien ya. Ada yang ahli atau expert di bidang tersebut gitu. Nah yang terakhir tuh untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan peralatan baru yang lebih efisien. Ini kan kadang kalau memang cuma itu aja kan akan bosan gitu. Jadi perlu hal-hal yang serba kreatif. Terus dengan adanya misalnya karena dia sudah ahli lah di bidang yang dia geluti itu, nah itu dia bisa mengembangkan juga kan, udah tahu nih mungkin mesin-mesin yang sudah ada sebelumnya itu kurang efisien. Nah itu supaya bisa meningkatkan kreativitas, dia perlukan lah ini namanya spesialisasi tadi. Oke.